Ya maaf kalau ya bikin kegaduhan ya. Ya. Dan ya good luck. Karena kan Niji juga lagi bikin album baru. Ya. Semua personil Niji udah lost contact banget gitu Mas. Emang benar? Enggak lah. Saya masih kontak-kontakan sama Adri, sama Ariel gitu. Kemarin juga waktu Andrew sakit juga sempet nanyain. Cuman emang belum sempet kesana juga kan. Silaturahmi gitu. tetap buka belum sempat Mas. Belum sempat gitu. Ya gue juga kemarin pasca pemilu kan juga harus mikirin diri saya sendiri juga dong, ya kan, untuk bagaimana menguatkan diri, habis itu juga bagaimana membuat rencana untuk kedepannya saya mau ngapain gitu. Ada satu hal yang paling dikangenin sama Niji sih. Apa tuh? Bikin lagunya sih. Emang ya Experience buat lagu bareng mereka itu magical ya. Bahasa Indonesia magis ya. Magis gitu. Karena kita jadi bikin sebuah karya tuh jadi berwarna banget gitu. Ya. Itu aja sih. Halo Sobat WK, bersama saya Arif Wijoyo. Kembali lagi dalam program Bincang PW. Kali ini kita bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi di pemberitaan Warta Kota, yaitu Giring Ganesha. Gimana Bro Ari? Sehat? Alhamdulillah. Thank you loh selalu datang. Aduh, kita yang selalu berterima kasih sama Mas Giring. Sorry ya Abraham, Nggak apa-apa, lagi main-main so. Kan kita ini sekarang lagi di rumahnya Mas Giring, jadi biar terlihat alaminya apapun suaranya kita terima aja. Oke, siap. Mas Giring apa kabar? Baik, lagi ya biasa lah ya. Ini kan jam-jam kritis. Betul. Puasa kan, jadi agak slow gitu. Jadi kalau pemirsa, kalau saya ngomongnya agak slow gitu gak apa-apa ya. Pasti pemirsa mengerti. Kalau jam-jam segini jam-jam slow. Betul. Kita mewawancarai Giring Ganesha tentu saja dalam fase kehidupan dia yang berikutnya. Kemarin kita sempat ngobrol di kantornya Mas Giring. Di DPP PSI kan? DPP PSI, sekarang di rumahnya. Setelah kemarin capek-capean ke dapil. Kampanye caleg DPR RI. Gimana Mas? Mungkin kita buka dari situ dulu kali Mas Giring ya. Mas Giring, 1 tahun lebih, 1 tahun setengah ya, 2 tahun lebih lah. Sibuk turun ke dapil, terus selama 2 bulan 3 bulan kemarin kampanye ke dapil. Gimana lelahnya, letihnya, yang dirasakan apa? Itu tuh. Kalau turun ke lapangan kan adalah hal yang biasa ya. Karena kan saya memang dari dulu kan bermulai dari Niji juga turun ke lapangan. Waktu zamannya jadi relawan juga turun ke lapangan, ya kan? Terus di partai juga turun ke lapangan. Jadi biasa aja sih, Ri. Cuman memang ketika sudah masa kampanye intensitasnya jadi 3 kali 4 kali lipat lebih gitu. Dan apalagi waktu udah zaman-zamannya kampanye terbuka ya. Itu kan kadang-kadang saya ke Solo bantuin istri, ke Boyolali. Habis itu kalau PSI ada acara apa kita dateng gitu kan. Itu sih sebetulnya yang luar biasa lah. Luar biasa, melelahkan dan jauh dari keluarga sih. Mas, di luar dari suara partai gitu, tapi suaranya Mas Giring sendiri di dapil seperti apa? 44.000 ya. Wah, tinggi dong. Ya oke. Cukup tinggi ya. Ya kalau misalnya PSI-nya masuk, misalnya kalau waktu itu yang milih PSI lebih banyak lagi pasti ya insya Allah sih gitu. Capek, lelah, jadi kapok lagi nggak buat periode berikutnya nyalonin lagi? Saya belum bisa nentuin ya. Ya kan 2000 dua kali nih Mas ya. 2 kali pemilu kan kalau nggak salah. Saya belum bisa nentuin ya 2029 mau nyalek apa enggak gitu. Tapi yang jelas semangat untuk membangun PSI-nya sih nggak pernah pudar ya. Buktinya sekarang kan sudah mulai masuk ke pilkada. Iya, betul. Terus juga ya apa yang bisa saya bantu mungkin saya bantu lewat bagaimana nanti memperbaiki struktur seluruh Indonesia sih gitu. Pilkada bakalan diusung partai juga nggak sih buat di Bandung? Oh, maksudnya wali kota? Iya, nggak wali kota atau bupati atau apa gitu. Mas Giring sudah ada obrolan ke partai. Mungkin kayaknya Giring cocok nih buat di wilayah ini nih pilkada nih.
Iya, tapi saya nggak mau ya. Oh gitu. Kenapa emang? Ya nggak mau aja. Kenapa masa harus mau kan nggak mau? Kan pilihan saya dong. Ya, betul. Oke. Mungkin nanti 2029 gitu, 2034 gitu ya. Gitu sih. Berarti Mas Giring nih setelah kemarin lelah letih lesu nyalek, mungkin mau ngapain lagi sih nih sosok Giring Ganesha nih setelah pemilu 2024 berakhir? Ngapain ya? Juga bingung juga ya. Kan kalau gue ngeliat, gue tuh selalu rutin lihat Instagram story-nya Giring Ganesha ya. Dia itu setelah sibuk-sibuk ke dapil politik kembali lagi jadi sosok family man ya kan, bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama sampai akhirnya bikin kue. Itu yang bikin bisnis kue kan Zidan sama Cynthia. Oke. Kita hanya pemodal aja, Bang. Betul, pemodal itu dipublikasikan ya kan. Pemodal, penjual, habis itu juga yang mempromosikan gitu kan. Itu aja sih. Oke, nah terus mungkin apakah membantu Zidan dan juga istri buat ngejualin kue-kue juga, Mas? Ya kita mah promoin aja gitu. Tapi ini kuenya nih ya. Iya, jangan lo buka. Enggak dibuka. Maksudnya jangan lo makan, masih puasa lo. Zizo Cookies guys. Lihat di Instagram Mbak Siti dan juga Mas Giring. Jangan lupa dibeli. Jangan lihat doang dibeli tapi aduh. Tapi memang apa ya Mas, terus mendukung juga langkah istri juga kah dan anak-anak seperti contohnya kue ini nih. Istri saya sih luar biasa ya. Jadi kemarin kan Cynthia kan nyalek kan? Iya. Perolehan suaranya kan 60.000. Wah, kalah ya, Mas. Iya. Kalah ya. Justru bangga, Bos. Iya. Bangga kita kalau misalnya kan dia baru pertama kali. Jadi kan saya kan benar-benar apa ya di belakang dia terus apa ya bantu dia dorong, habis itu menciptakan tim. Evaluasi tim, deketin tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, jalin silaturahmi di sana gitu kan. Justru kalau misalnya logikanya ya, saya sebagai istilah kayak guru ya, kalau murid lebih sukses bangga dong. Betul sekali. Iya kan. Lalu bakalan balik lagi ke musik Mas. Kemarin kayaknya di Instagram gue lihat udah mulai manggung-manggung lagi ya. Kalau baru itu kan ini doang apa kejutan aja. Oh kejutan kemarin Iya itu kan gak ada pengumuman. Iya juga sih gue juga nggak ngeliat waro-waro. Jadi surprise guest. Oh gitu. Kenapa sampai akhirnya maksudnya menerima kemarin yang tawaran di Sarina kemarin Mas menjadi surprise guest? Itu seperti apa? Oh enggak, itu kan acara musika itu. Itu acara musika ya? Iya. Oh iya bener. Itu memang sudah direncanakan sama musika. Iya. Direncanakan sama musika sebagai surprise guest gitu. Dan mungkin kedepannya bahkan bermusik lagi. Maksudnya fokusnya ya totali fokus. Ya kan saya udah bilang sama Mas Kaisang ya bahwa waktu itu kan impian kita kan waktu itu kan bukan impian tapi kan kita tahunya kan kita lolos ya. Iya, betul. Kita sudah memprediksinya kita lolos kan. Terus, tapi saya udah bilang juga sama Mas Kaisang, Mas, saya habis pemilu saya mau bikin lagu dulu ya. Yeah. Saya kangen banget. Oh gitu. Kangen banget bikin lagu, kangen banget berkarya gitu. Ya mungkin ada sekali dua kali manggung gitu kan. Tiba-tiba nggak lolos PSI-nya kan. Ya sebenarnya saya pikir ya udah saya jalanin dong target saya dan cita-cita saya ini gitu. Berarti udah mulai balik lagi nulis lagu. Wah udah berapa? Ini sekarang udah 20-an kali ya. Serius sudah 20 lagu dari setelah pemilu sampai sama yang tabungan kemarin Mas. Nggak ada, baru semua. Baru semua 20 lagu. Baru semua. Wih, target album dong nih abis ini. Solo. Nggak tahu gua. Aduh, solo karir nih Mas. Mau mulai fokus solo karir kah? Ya kalau lo punya kan 20 lagu kan nanti kan dipilih lagi sama Bu Acin dong. Betul. Bukan kan kita harus rembukan bersama Bu Acin, sama Mas Arlan ya kan, sama Pak Gumilang dari 20 ini dan kemungkinan juga akan nambah ya. Mana yang kira-kira
patut untuk kita produksi gitu, mana yang patut kita tahan gitu. Ya kayaknya sih ya kira-kira gimana tuh kalau lo udah punya tabungan segitu banyak lagu, kira-kira bikin solo album nggak? Ya kalau kalau dia ACC sama label sih dia gas lah. Ya udahlah itu jawabannya lah nih. Gue nanya lah, jawab aja gimana? Hah? Aduh, tapi kan kalau Mas, kalau gitu jadi wartawannya deh nih, lo yang jadi narasumber gimana nih? Kalau Mas Giring yang menjawab kan itu sama aja jawabannya penegasan gitu kan. Kalau saya kan jadi ayo saya jawab. Iya. Mas, tapi itu 20 lagu maksudnya dalam rentan waktu sekitar 3-5 bulanan ya? 6 bulanan ya? Tapi balik lagi nggak semuanya bagus loh, Ya, Ri. paham gua. Tapi, karena lu bayangin dong, kan gue udah berapa tahun ya? Sekali bikin lagu kan 4 tahun yang lalu. ya. Udah berkarat. Jadi 20 lagu itu adalah dalam proses gue mulai apa ya? Dalam proses untuk gimana cara supaya nggak berkarat lagi. Gitu. Ini azan berhenti dulu apa gimana nih? Lanjut aja. Kedengeran nggak? Ya itu sih samar-samar aja sih. Sama dikit. Ya udah. Berarti 20 lagu itu susah nggak sih Mas Giring lu bikin setelah kesibukan kemarin tuh bikin lagu, balik lagi nulis lagu, mainin cari kunci-kunci nadanya? Ya makanya selalu dibantu sama sahabat gue namanya DM. Karena gudang chord gue udah nggak dari dulu emang nggak pernah banyak ya. Gudang chord gue nggak sebanyak dia gitu. Jadi dibantu nih. Nah, untuk cerita lirik-lirik lagunya mungkin tentang pengalaman lu. Makanya ada salah satu lagu favorit gue buat Cynthia lah pasti. Oke. Ada apaan itu, Mas? Ya tentang bagaimana gue kecanduan lah sama Cynthia lah gitu. Kecanduan. Soal apa nih? Ini gue nggak bisa jauh-jauh dari bini gue. Oke. Sampai akhirnya Nyalek pun juga akhirnya ngedorong istri juga ya, Nyalek juga ya. Dia yang mau tuh waktu itu. Biar nggak bisa jauh-jauh ya. Mungkin abis itu Cynthia harus ikutan diwawancara nih soalnya. Waktu dia yang mau, bos buku gue nggak pernah minta dia nyalek. Oh gitu. Tiba-tiba aku nyalek deh yang bantuin deh gitu, aku bantuin. Tadi kan dia nggak pernah niat. Ya. Macam-macam tanya sendiri lah mau orangnya, jangan nanya sama gue lah. Nanti lah ada sisinya lah. Iya, kalau nggak Cynthia mau. Mau lah dia, mau banget pasti. Tapi untuk ngebuat lagunya mungkin temanya nyerempet-nyerempet politik juga nggak sih Mas, atau seperti apa? Dari 20 lagu itu apa mungkin tema cinta yang universal balik lagi ke industri atau seperti apa? Enggak sih, selain tentang mau curhat aja sih. Oh, mau curhat. Jadi album itu ya album curhatan aja sih. Oh, album ya. Ada yang keceplosan. Efek puasa nih. Iya, nggak apa-apa. Emang kadang suka nggak fokus loh kita. Kalau lagi puasa ya. Tergantung jebakan-jebakan. Jebakan. Gue kalau gitu hati-hati banget ya sama Ari nih. Oke, 20 lagu curhatan selama mungkin lebih spesifik kemarin berjuang di politik atau? Oh enggak yang gitu-gitu sih. Oh enggak, Mas. Cuman kayak ya curhatan aja sih. Gue pengen bikin lagu yang sangat personal. Oke. Tapi emang selama ini nggak ada Mas yang personal gitu? Ya kan dulu kan temanya pasti soal cinta. Oke. Terus tentang kayak ada satu lagu tentang hubungan gue sama Zidane ada gitu. Oh, tentang bagaimana Zidane tuh terlalu cepet tumbuh gitu. Ada satu lagu tentang Cynthia. Ya gitu. Kok ngulik-ngulik aja lu udah. Iya kan tugas gue begitu, Mas. Ya yang bisa gue bilang udah ada lagu ya pasti buat istri gue tercinta, pasti buat anak gue. Terus habis itu ada tentang perasaan gue terhadap ya dengan situasi dan kondisi gitu yang lah. Seperti apa situasi dan Wah, kulik-kulik aja. Enggak, masalahnya statementnya Mas Giring itu adanya di tengah ngambang gitu nih kan. Namanya juga politisi. Aduh, iya lagi. Kita kan udah lumayan terlatih lah. Iya. Makanya kan kita kulik nih biar pasti. Berarti banyak lagu tentang menggambarkan tentang kehidupan Mas Giring soal keluarga ya berarti.
Nggak juga. Nggak juga. Salah ya. Tapi boleh jujur ya, Iya. dari 20 lagu itu, yang baru ada liriknya dikit, Bang. Oh, semuanya baru judul sama nada. Oh, enggak, kan bikin nada kan jauh lebih gampang. Betul. Buat gua. Menemukan nada ya. Menemukan nada lebih gampang buat gua. Tapi cari lirik kan nggak gampang loh, Bos. Itu susahnya setengah mati. Betul sekali. Iya. Sedangkan lirik itu adalah yang jembatan antara musisi dengan pendengarnya kan. Gitu. Kalau dia kan jembatan rasanya kan, jembatan temanya, jembatan ceritanya. Jadi kalau nggak ada lirik yang bagus, nggak dapet tuh. Gitu. Oh, tapi buat Mas Giring sendiri buat mencari inspirasi untuk menulis lagu itu biasanya ada ritual-ritual tertentu nggak sih? Kayak misalkan contohnya nulisnya di di taman gitu, sambil ngeliatin pohon-pohon, wah nemu nih inspirasi nih nulis lirik gitu. Terus seperti apa sih Mas Giring tuh tipikalnya kalau bikin lirik lagu tuh? Di mana aja ya? Ya. Yang penting kan siapin handphone. Jadi begitu ada set langsung wah, gitu. Oh gitu. Terus habis itu kadang-kadang tergantung ya, nggak bisa diatur ya. Tapi yang jelas lingkungan dan tempat yang baru itu efek. Oh. Jadi kalau lo bisa, mata lo, hidung lo, telinga lo bisa ngerasain tempat yang baru, pasti hasilnya beda gitu. Target dalam berkarya. Oke. Mencuri perhatian masyarakat lewat karya-karya. Iya, terus oke. Susah nggak? Ya gitu dong. Enggak, gue sengaja biar lo lebih detail daripada gue kejebak lagi kan. Dan kalau gue kejebak Batman lagi gimana dong? Iya, betul. Susah apa enggak mencuri perhatian masyarakat? Waduh, kemarin cukup mencuri nggak kira-kira? Sebelum kita masuk yang itu ya. Oh iya. Yang ini dulu nih. Oh iya. Nah kalau itu lo harus tanya sama tim marketing musika, itu tugasnya mereka dong, gimana mencuri perhatian. Tapi sejauh ini respon dari penggemar-penggemarnya Mas Giring gitu? Ya oke ya. Oke. Kalau di Instagram gua ya komen-komennya sih menyala abangku. Menyala abangku. Terus gua bales emoticon hati sama api ya. Menyala abangku, gila rame kemarin, ngapain sih lu reuni-reuni? Aduh, komentarnya pada jahat-jahat banget. Udah dibuka Mas Giring, tadi udah kita masuk aja lah ke situ ya. Iya boleh. Mas Giring, gua kaget wawancara di akhir pekan lalu ya kalau nggak salah ya, di Tangerang Selatan. Ada yang menanyakan Mas Giring balik lagi ke musiknya, apa mau reunian lagi sama Niji gitu. Mas Giring menyampaikan statement ya Mas Giring siap-siap aja gitu kalau misalnya reunian gitu kan, mau aja gitu kan. Nah itu jadi rame banget. Okay. Disambut lah pokoknya sama Niji dan personil-personilnya gitu. Yang lagi rame itu statementnya Mas Randi dan juga Mas Rama ya kalau nggak salah. Randi sih yang mungkin paling sorot banget. Statementnya sorry ya gitu. Jadi ingat masa kampanye ya. Habis. Aduh, sorry ya. Terus juga debat capres pertama. Niji juga di media sosialnya juga bilang kita tidak punya rencana untuk reuni. Ya sebelumnya minta maaf dulu lah. Iya. Ya maaf kalau ya bikin kegaduhan ya. Iya. Dan ya good luck. Karena kan Niji juga lagi bikin album baru. Ya. Saya dari dulu kan juga selalu support Niji ya. Selalu mendoakan. Dan bahkan kalau ada tawaran job, waktu zaman saya ketua umum ya, pasti saya langsung kasih ke musika juga gitu kan. Jadi ya minta maaf. Kalau misalnya memang kemarin bikin riwah ya. Riwah, gaduh ya. Atau bikin mereka nggak nyaman gitu kan. Tapi yang jelas good luck buat album barunya. Saya sebagai Nijiholic sama saya Nijiholic juga. Menunggu lagu-lagu terbaru Niji lah. Memang setiap Niji rilis single juga Mas Giring juga dengerin kah? Ada beberapa yang dengerin ya. Kayak yang terakhir dengerin. Yang terakhir tuh bagus lagunya ya. Dan video klipnya bagus ya. Tapi Mas Giring maksud gua berasa sakit hati nggak sih melihat respon
dari Niji-nya atau dari beberapa personil Niji-nya Enggak lah. statement-statementnya mungkin kita sebut di aplikasi ya, di sosial media gitu. Ya, mungkin cukup tegas juga ya dari mereka gitu, memberikan penolakannya cukup tegas gitu. It's okay. Nggak masalah. Ya nggak masalah lah bos, itu kan pilihan ya, pilihan. Terus gue rasa mereka juga pasti udah punya plan dong. Iya, betul. Punya plan, tahun ini mau ngapain aja gitu kan. Ya mungkin dengan kemarin saya statement kayak gitu, ya mengganggu kali ya. Mengganggu mereka, jadi saya minta maaf gitu. Kalau statement itu mengganggu gitu. Gitu sih. Tapi katanya Randi sempat bilang, memang Mas Giring sama semua personil Niji udah lost contact banget gitu Mas. Emang benar? Enggak lah. Saya masih kontak-kontakan sama Adri, sama Ariel gitu. Kemarin juga waktu Andrew sakit juga sempet nanyain, cuman emang belum sempet kesana juga kan. Silaturahmi gitu. tetap buka belum sempat Mas. Belum sempet gitu. Ya gue juga kemarin pasca pemilu kan juga harus mikirin diri saya sendiri juga dong, ya kan? Untuk bagaimana menguatkan diri, habis itu juga bagaimana membuat rencana untuk kedepannya saya mau ngapain gitu. Tapi Mas Giring mungkin ya menjawab, maksudnya ada dari Mas Giring ada keinginan gitu. Kalau memang ada kesempatan bisa reuni sama Niji nggak masalah gitu. Memang ada kerinduan juga nggak lah sama Niji untuk manggung bareng, nyanyi bareng di atas panggung sama mereka. Manusiawi lah ya. Ya. Manusiawi. Ada satu hal yang paling dikangenin sama Niji sih. Apa tuh? Bikin lagunya sih. Emang ya Experience buat lagu bareng mereka itu magical ya. Bahasa Indonesia magis ya. Magis gitu. Karena kita jadi bikin sebuah karya tuh jadi berwarna banget gitu. Ya. Itu aja sih. Kalau manggung ya pasti magic. Maksudnya kalau jujur kalau manggung ya pasti kangen lah ya. Gitu kan. But kan gue juga berapa kali kan kalau di kampanye kan juga nyanyi sendiri juga gitu kan. Jadi sebenarnya dampaknya, efeknya sih sebenarnya sih nggak jauh beda ya ke penonton gitu. Iya. Tapi Mas Giring maksudnya memang sudah ada perjanjian kah dengan Niji gitu pas ketika lu udah nggak sama mereka untuk membawakan karya-karya itu tidak ada pelarangan kah atau seperti apa gitu? Karena kan Mas Giring juga sempat membalas komentar dari warganet juga ya, kok masih nyanyi sih lagu-lagunya Niji gitu. Terus lu ngejawab ada beberapa karya yang memang lu buat bareng sama mereka, ada yang lu buat sendiri dan itu, pokoknya itulah. Itu seperti apa sih maksudnya? Bukan dibilang perjanjian, kesepakatannya seperti apa sih mengenai lu udah nggak sama mereka tapi masih bisa bawain lagu-lagu? Ya boleh dong. Ya kan karya gue, masa gue nggak boleh bawain karya gue sendiri gitu? Enggak, maksud gue. Kayak contoh paling simpel deh. Biarlah itu. Waktu itu saya ingat banget ada bikinnya sama Adri. Tapi kan lirik semua kan saya gitu. Terus Bila Kau Jatuh Cinta, itu lagu saya loh 100%. Tapi kan mereka bawain juga. Saya nggak marah, biasa aja. Justru bangga dong. Karena kan versi keren juga. Ubay pakai saksofon gitu kan keren gitu. Betul. Terus apa lagi ya? Sumpah dan Cinta Matiku misalnya. Itu kan liriknya saya yang buat. Dan notasinya juga kebanyakan saya yang buat juga. Itu terus gimana dong? Terus saya harus larang gitu? Ya nggak maksud pertanyaannya, adakah kesepakatannya atau memang ngalir gitu aja dan? Ya ngalir gitu aja lah. Dari Mas Giring dan dari Niji juga nggak ada counter, lo nggak boleh bawain ini, nggak boleh bawain itu gitu selama ini? Nggak ada lah. Nggak ada ya? Ya soalnya kalau misalnya sampai kita saling melarang, ya gimana dong? Susah kan? Maksudnya nanti jadi bawain lagu apa dong? Iya betul. Iya kan? Maksudnya nanti Niji bawain lagu apa kalau gitu? Kalau saya larang gitu misalnya ya, misalnya lo nggak boleh bawain lagu ini. Oh ya udah. Tapi kan itu ada lirik gua. Terus itu juga ada notasi dari gua gitu. Terus jadi gimana dong? Terus notasi diganti gitu kan? Jadi bagi gua oke lah. Justru bangga lah bro. Maksud gua gila loh. Misalnya karya kita dibawain terus menerus gitu kan bangga. Kita nontonin aja. Ya, berarti aman sentosa ya mas ya soal karya sama Niji ya?
Ya seharusnya ya kalau gue ya. Kalau gue sih aman-aman aja. Tapi Mas Giring sendiri menanggapi banyak, mungkin di Instagram udah banyak kali ya hujatan-hujatan yang masuk setelah pernyataan Mas Giring kemarin. Banyak gak sih? Atau mungkin saya malah ngerasanya banyak yang support ya. Serius? Banyak yang support reunian kah atau seperti apa? Oh enggak, support saya balik lagi ke musik. Oh, oke. Support saya solo gitu kan. Kalau hujatan paling hujatan standar lah ya. Itu banjir nggak dikomenin itu lagi banyak gitu. Itu sih. Itu paling banyak gitu ya. Oh, banjir gitu. Itu paling banyak itu tuh. Oh, gitu. Emang pada kangen apa Giring komentarin banjir? Iya makanya ya. Aduh, emang pada senang Giring mau komentarin soal transportasi. Oke Mas Giring, sebagai terakhir mungkin statement penutup, mungkin lebih kepada harapan dalam karir Mas Giring ke depannya di musik, sama harapan mungkin saja lebih baik lagi komunikasinya sama Niji kah? Atau seperti apa gitu terakhir? Monggo silakan. Apa yang mau disampaikan lah? Nggak ada ya. Selamat buka puasa. Lancar. Ramadannya lancar, pulang kampungnya. Terus saya udah nggak sabar buat bisa keliling Indonesia lagi, manggung. Oh, manggung ya. Dan nggak sabar teman-teman bisa dengerin karya-karya saya gitu. Itu aja kali Bang. Makasih Mas Giring atas wawancaranya nih. Baik banget saya diterima mulu nih sama Mas Giring. Of course lah, lu kan selalu baik sama gua. Lu mau lihat ini gak? Apa mau wawancara Cynthia nih, mumpung nih, tanggung. Nanti. Enggak, kamu cerita tentang si Cookies kan belum cerita. Oke Sobat WK, terima kasih Mas Giring sekali lagi atas waktunya dan kesempatannya. Semoga hasil wawancara ini mungkin bisa menjawab dari semua teman-teman atas. Gue kira ngomong habis wawancara ini penuh keberkahan, kan, ya, menambah rezeki. Wawancara itu kan adalah menemukan jawaban dari sebuah kegelisahan gitu Mas. Makanya gue sampein banyak kegelisahan nih. Gue tanyain ke lu gitu. Oh gitu. Iya. Allah. Lu jadi cocok ya jadi anggota DPR ya. Ya. Satu sebelum terakhir. Good luck. Apa tuh? Niji lagi bikin album baru. Oke. Kita dukung, kita doain. Lagunya bagus-bagus, hit semua. Amin ya Allah. Terus bisa tur panjang dan yang lain. Dan mudah-mudahan bisa suatu hari nanti, bukan reunian ya, tiba-tiba ada di festival yang sama gitu kan. Pasti gue sama istri gue akan di bawah nonton mereka pasti. Iya. Jawabannya bagus banget ya Allah, aku terharu. Saya kan Nijiholic. Ya. Siap. Baik, Niji itu Mas Giring mau nonton Niji. Iya dong. Waktu itu gue pernah nonton. Jingkrak. Niji Electronic Version. Oh, Netflix. Waktu gue sama bini gue di joget-joget. Menjawab kerinduan lah ya, setidaknya. Ya pengen tahu juga kan, keren. Oh iya, keren. Iya, siap. Mas Giring. Siap. Gitu. Kita makasihnya udah banyak banget ini buat penutupannya. Itu kopi diminum. Aduh. Sampai jumpa di wawancara narasumber yang lainnya Sobat WK, dan terima kasih semuanya sudah menyaksikan ini. Semoga lebih bermanfaat dan juga mendapatkan jawaban dari semuanya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.